Dan di sini ada warna toolbar. Ya, warna toolbar itu warna yang pertama kali kita buka yang di atas bar itu ya guys ya. Ini gue pakai warna default, yaitu warna ini, warna abu-abu kalau nggak salah di sini ya. Coba kalau misalkan kita ganti ya guys ya. Kalau kalian Welcome to Yen Crazy Step Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi bersama Yon Crazy Step di channel ini ya guys ya. Sebelumnya terima kasih telah mengeklik video ini, dan untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang, menyediakan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua. Iya, di video kali ini setelah beberapa video gua mengenai ZR Shipper, jadi kali ini gua mau ngomongin ZR Shipper lagi guys untuk kalian ya guys ya. Di sini gua mau bedah fitur dari ZR Shipper ya guys ya, karena ada yang nanya juga, bang bedah fitur ZR Shipper ya bang, fitur-fiturnya dibedah guys ya. Jadi dijelaskan fitur-fiturnya. Ya, kita lanjut aja ya guys ya, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut aja membedah fitur ZR Shipper ini guys. Ya, kita lanjut aja. Pertama kita lanjut ke pengaturan ya guys ya, ke settingan aja. Kita buka settingan ya guys ya. Di sini ada fitur settingan ya, ada tab umum, antarmuka, file manager, kompresi, root, dan plugin ya guys ya. Pertama kita buka tab umum dulu. Kita buka. Dan di atasnya ada yang di awal ya guys ya, ada folder awal. Jadi folder awal ini adalah folder yang akan terbuka ya guys ya ketika kita pertama kali membuka ZR Shipper ini. Dan di sini ada aksi membuka arsip eksternal yang kedua guys ya. Dan yang ketiga di bawahnya ada aksi membuka arsip, tampilan menu untuk aksi yang tersedia kita buka. Dan di sini ada lihat isi dan tampilan menu untuk aksi yang tersedia. Di sini membuka arsip ya guys ya, atau membuka file zip atau rar ya guys ya. Di sini ada lihat isinya. Di sini kalau lihat isi berarti kita seperti pratinjau gitu ya guys ya. Lihat isi guys ya, seperti pratinjau dulu baru bisa di arsipnya bisa dibuka ya guys ya. Ini lebih mudah atau lebih bisa kita cek ya, bisa kita buka di lihat isi aja. Yang ketiga di sini ada tindakan buka berkas ya guys ya. Kita lihat di sini ada fitur apa aja. Tindakan buka berkas yaitu ada pilihan tampilkan berkas, dan yang kedua ada tampilkan menu yang tersedia ya guys ya. Di sini defaultnya itu tampilkan menu yang tersedia. Jadi menu yang tersedia di dalam berkas itu akan ditampilkan. Jadi kalau kita misalkan menampilkan berkas saja, berarti berkas yang di dalam saja yang ditampilkan ya guys ya. Jadi di sini gua pilih yang defaultnya aja, tampilkan menu yang tersedia. Lanjut di sini ada batalkan konfirmasi ya guys ya. Di sini ada bawahnya konfirmasikan sebelum membatalkan proses yang berjalan ya guys ya. Jadi ketika kita menghapus file atau mengcopy file ya guys ya, atau menimpa atau replace file ya guys ya. Jadi ini bakal dipertanyakan dulu ya guys ya, apakah yakin atau mau menghapus atau gimana ya guys ya. Di sini sudah gua hidupkan ya guys ya, konfirmasikan sebelum membatalkan proses yang berjalan. Jadi kalau misalkan kita salah menghapus file bisa langsung dibatalkan ya guys ya. Dan di sini di bawahnya ada konfirmasi penimpahan. Nah, di sini yang tadi gua jelaskan, kalau misalkan ada folder-folder atau file-file yang sama ya guys ya, folder yang sama bentukannya, sama namanya ya guys ya, pokoknya yang sama. Di sini ada konfirmasikan sebelum menimpa file. Kalau misalkan ada kita mau seperti game ya guys ya, game kan ada file-file OBB ya guys ya, segala macam. Jadi kayak file-file mood itu
ya guys ya, yang mungkin kita harus mereplace-nya ya guys ya, menimpa filenya agar mendapatkan apa yang kita mau atau mood yang kita mau ya guys ya. Di sini bisa mengkonfirmasikan terlebih dahulu ya guys ya. Di sini bisa kita konfirmasikan sebelum menimpa filenya ya guys ya. Dan di bawahnya ada tindakan tombol balik ya guys ya, tombol yang tombol back ya guys ya, tindakan tombol balik atau tombol back di HP kalian. Di sini gua bakal lihat ya guys ya apa fitur di dalamnya. Dan di sini ada kembali, lalu di bawahnya ada kembali ke direktori utama, lalu di bawahnya ada pergi ke direktori induk ke saat ini ya guys ya, atau ke direktori induk yang pertama kita buka tadi pas folder yang terbuka ya guys ya. Jadi tindakan tombol balik yang gue pakai yaitu cukup kembali saja ya guys ya untuk menyimpulkan dari fitur ini ya guys ya. Lanjut, kita ke hapus setelah kompresi ya guys ya. Jadi ketika kita mengompres sesuatu file ya guys ya, atau membuat file zip atau segala macam ya guys ya, atau kita membuat file zip atau sejenisnya ya guys ya, jadi file asli atau file yang belum di zipnya akan otomatis terhapus kalau misalkan kita mengaktifkan fitur ini ya guys ya. Jadi fitur ini sangat ini aja guys ya, jadi nggak gua pakai ini guys ya. Jadi file aslinya mungkin kita bisa gunakan untuk mengompresnya ke file-file yang lain ya guys ya. Jadi file aslinya kita biarkan saja ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat file aslinya lagi, kita harus mengekstraknya lagi, kan ribet ya guys ya. Jadi si file aslinya kita biarkan saja, makanya si fitur ini nggak gua aktifin ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau seperti ini ya guys ya, fitur-fiturnya ikuti aja yang seperti ini, yang seperti di video ini ya guys ya fiturnya. Lanjut kita ke bawah ya guys ya, tempel SCR interaktif, gunakan mode tempel interaktif ya guys ya. Di sini maksudnya tempel SCR interaktif. Nah di sini bakal gue jelasin. Kalau kalian memindahkan suatu file atau mengcopy file ya guys ya, di sini ada gunakan mode tempel interaktif. Jadi di sini bakalan muncul mode tempel interaktif, itu muncul di atas ini guys, di atas tab atas ya guys ya, akan muncul tombol tempel interaktif. Jadi memudahkan kita untuk mengcopy dan menempel di folder-folder yang kita inginkan ya guys ya di situ. Jadi ini gua aktifkan, jadi ini gua rasa berguna banget, makanya gua aktifkan. Dan di bawahnya ada gunakan folder untuk penyimpanan apa ini, kita buka dulu. Oh, arsip ya guys ya. Gunakan folder untuk penyimpanan arsip ya guys ya. Jadi ini nggak gua aktifin karena gue jarang membuat folder arsip ya guys ya, atau membuat folder zip atau segala macam, karena gue jarang ya guys ya, makanya gue matiin. Jadi ketika kita membuka di sini ada pilihan untuk penyimpanan arsip ya guys ya. Jadi ketika ini dimatikan, ketika folder untuk penyimpanan arsip dimatikan, jadi kita tetap bisa mengarsipkan suatu file. Jadi arsip filenya, kalau misalkan ini dimatikan, arsip filenya itu tetap berada di folder tersebut atau di bawah file aslinya ya guys ya munculnya. Kalau misalkan ini diaktifkan seperti ini, jadi file arsip yang kita buat akan otomatis terpindah ya guys ya, atau otomatis ada di storage yang kita setting sekarang kayak gini guys ya. Kita bisa mengaturnya di mana file arsip kita bakal disimpan ya guys ya. Situ tinggal di setting aja. Jadi lebih simpelnya ini gue matikan ya guys ya, karena gue jarang juga bikin arsip ya guys ya.
Walaupun gua misalkan bikin arsip jadi lebih mudah aja kalau misalkan penyimpanannya atau arsip yang telah dibuatnya ada di bawah atau di atas, di antara arsip atau file yang aslinya itu ya guys ya. Ya, di sini sudah habis di fitur pengaturan di fitur umumnya. Jadi kita kembali dulu. Kita lanjut ke fitur antarmuka. Kita buka fitur antarmukanya guys. Ya, di sini ada fitur bahasa guys ya. Gua pakai bahasa Indonesia karena gua orang Indonesia ya guys ya. Kalau kalian orang Itali, orang Jepang, orang Korea, orang Persia ya guys ya, kalian bisa setting-setting di sini untuk mengatur bahasa kalian masing-masing ya guys ya. Iya betul sekali seperti itu ya guys ya. Kita kembali aja. Dan di sini ada warna toolbar. Ya, warna toolbar itu warna yang pertama kali kita buka yang di atas bar itu ya guys ya. Ini gue pakai warna default yaitu warna ini. Warna abu-abu kalau nggak salah di sini ya. Coba kalau misalkan kita ganti ya guys ya. Kalau kalian suka bagi kalian yang suka visual atau suka-suka yang tampilan-tampilan menarik di sini kalian bisa setting-setting ya guys ya. Nah, di sini warna toolbarnya yang udah gue ganti warna kuning tadi ya guys ya. Di sini jadi toolbar. Jadi toolbar itu tampilan yang di atas itu adalah toolbar ya guys ya. Jadi kita kembali ke antarmuka yang tadi. Nah, jadi gua nggak suka yang warna itu ya guys ya. Jadi kalau kalian suka warna-warna ya guys ya, atau suka visual-visual yang ini, kalian bisa cocokkan untuk yang kalian suka ya guys ya. Jadi di sini gua rubah ya guys ya menjadi default lagi. Ya, sudah default lagi ya guys ya. Ya, di sini lanjut kita ke tema icon folder ya guys ya. Tema icon folder di sini gue pakai klasik. Ya, jadi gua nggak suka apa ya? Nggak suka setting-setting yang antarmuka seperti ini karena ribet juga ya guys ya. Bukannya ribet sih, bisa aja. Cuma ya nggak ada bedanya gitu guys ya. Maksudnya fungsinya sama aja, cuman memperindah aja atau gimana ya? Memperbagus ya guys ya tampilannya. Di sini warna folder deep orange. Nah, ini warna foldernya deep orange. Gua pakai deep orange ya guys ya. Jadi folder yang ada ya guys ya, folder yang ada yaitu folder ya guys ya. Jadi sesuaikan dengan kalian ya guys ya. Menurut kalian ya guys ya, sesuka hati kalian masing-masing. Kalian bisa setting-setting warna folder kalian masing-masing ya guys ya. Jadi di sini gua pakai deep orange ya guys ya. Deep orange seperti folder-folder biasanya ya guys ya, yang ada di HP-HP pada umumnya ya foldernya. Nah, warna deep orange. Lanjut di sini ada tombol mengambang. Tampilkan tombol secara mengambang ya guys ya. Nah, di sini juga memang sudah otomatis hidup ya guys ya. Di sini ada tombol mengambang ya. Lanjut ada tombol mengambang. Tampilkan tombol secara mengambang, tombol aktif, mengambang, semi transparan. Dan di sini defaultnya memang sudah aktif ya guys ya. Jadi kita biarkan saja di situ. Di bawahnya ada listkan ukuran item ya guys ya. Di sini kita buka dulu listkan ukuran item. Jadi di sini ada, buka dulu, di sini ada 96 listkan ukuran item ya guys ya. 96 sampai 200. Jadi di sini defaultnya itu 96 ya guys ya. Jadi kita biarkan saja. Ukuran font list item ya guys ya. Di sini ada fontnya guys ya. Jadi ukuran font yang item dari folder, ukuran font folder atau ukuran font file kalian, di situ bisa kalian setting ukuran fontnya. Bisa kalian setting-settingnya guys. Di sini tinggal tarik aja. Di sini kan defaultnya 16, kita bisa tarik seperti ini guys ya. Kita kembalikan ke 16. Di sini ada panel favorit. Tampilkan panel favorit saat mode landscape. Jadi mode landscape seperti apa? Mungkin kita setting di sini guys ya. Layarnya kita bisa miringkan seperti ini. Di mana tombolnya guys ya? Jadi biarkan saja itu
otomatis, memang otomatis hidup ya guys ya. Itu memang otomatis hidup panelnya. Jadi di bawahnya kita lanjut ya, latar belakang bawaan ya guys ya. Nah di sini jadi latar belakang ini adalah seperti tema ya guys ya, warna solid, latar belakang sistem, custom. Kalau misalkan kita custom ya guys ya, ketika kita mau mengubah latar belakang, jadi kita perlu mengubahnya menjadi custom dulu, baru di bawahnya ada latar belakang custom ya guys ya. Kalian bisa setting di sini guys ya. Misalkan koper ini kalian bisa setting ya guys ya, dengan foto kalian atau apapun yang seperti gambar apapun ya guys ya yang kalian mau di sini. Tinggal setting aja. Jadi kalau kalian mau mengubahnya menjadi default lagi, kalian bisa setting ke bawaan lagi ya guys ya. Dan bawahnya ada animasi, gunakan transisi beranimasi. Kalian perlu ingat ya guys ya, atau perlu mengetahui ya guys ya, bahwa gunakan transisi beranimasi ini akan memberatkan handphone kalian ya guys ya. Seperti opsi pengembang yang ada di HP ya guys ya. Kalau misalkan animasinya hidup atau animasinya aktif ya guys ya, itu dapat jadi handphone kalian bisa berat ya guys ya. Disarankan animasinya dimatikan saja. Gunakan transisi beranimasi ini dimatikan saja, karena ini sama aja ya guys ya, cuma animasinya lebih bagus aja ya guys ya, karena ini pengaturan antar muka, jadi ini hanya untuk memperbagus ya guys ya. Jadi memang bagus, cuman nanti HP kalian bisa berat guys kalau transisi beranimasi ini diaktifkan. Kecuali kalau HP kalian HP yang sudah pro ya guys ya, yang sudah berkapasitas tinggi atau sultan ya guys ya. Lalu di bawahnya ada gulung secara cepat. Gunakan ibu jari gulir untuk bergulir cepat. Ini pakai ibu jari nih. Ini cepat ya. Kalau misalkan dimatikan, oh dia berarti kalau mau menyimpan pengaturan berarti harus dikembalikan dulu guys ya. Berarti harus dikembalikan ke menu awal baru bisa menyimpan pengaturan. Jadi seperti itu guys ya, jet receiver ya guys ya. Jadi kita kembali saja karena di fitur pengaturan dari antarmuka ini sudah habis ya guys ya, sudah habis. Kita lanjut ke fitur file manager. Nah di sini file manager ini yang penting ya guys ya. Kemarin gue setting di sini ya guys ya. Dan di atasnya ya guys ya, dalam pengaturan file manager sortir file ya guys ya. Yang awalnya ada sortir file ya guys ya. Jadi menyortir file ya guys ya. Jadi kita mau menyortir file berdasarkan apa ya guys ya. Seperti kita buka di sini, kita lihat ya. Di sini ada berdasarkan nama, berdasarkan tipe, berdasarkan ukuran, berdasarkan tanggal ya guys ya. Di sini defaultnya itu berdasarkan nama. Jadi gua nggak merubah-rubah ya guys ya. Di sini berdasarkan nama aja, lebih simpel ya guys ya. Dari A sampai Z ya guys ya. Gitu. Kita lanjut ke urutan sortir ya guys ya. Kita lanjut ke urutan sortir. Nah, di sini ada urutan sortir menurun ya guys ya. Kita aktifin aja ya guys ya. Urutan sortir menurun, jadi dari atas dulu guys ya. Dari atas dulu. Dari atas A sampai Z itu menurun ke bawah ya guys ya. Jadi kita tampilkan, kita aktifkan saja sortirnya guys ya. Jadi kita aktifkan saja urutan sortirnya jadi urutan menurun dari A sampai Z ya guys ya. Di bawahnya ada tampilkan, klik untuk menavigasi pohon direktori. Di sini ada tampilkan ya guys ya. Menampilkan atau mengklik ya guys ya untuk menavigasi di pohon direktori. Ada pohon direktori guys ya, seperti kalau komputer ya, misalkan komputer ya guys ya, ada CMD ya guys ya. Kalian kalau orang IT atau yang biasa memainkan komputer pasti kalian tahu itu CMD guys ya. CMD guys ya, command prompt ya guys ya.
Di situ ada pohon directory atau tree ya guys ya. Kalau kalian bisa mengoperasikan CMD, kalian tahu pasti apa itu pohon directory ya guys ya. Di bawahnya ada tampilkan file tersembunyi. Nah, di sini yang paling penting buat gue ya, menurut gue ya, tampilkan file tersembunyi, yaitu menampilkan file-file folder nama ya guys ya yang tersembunyi seperti sampah yang memberatkan HP ya guys ya. Di sini gua tampilkan terus karena setiap kali gua menggunakan HP gua rutin menghapus sampahnya guys ya. Dan di bawahnya ada mode daftar, tampilkan berkas dalam mode daftar atau urutan ya guys ya. Ya, mode daftar itu seperti tampilan yang daftar seperti ini ya. Ini tampilan daftar nih. Jadi per folder itu ke bawah ya guys ya, daftar. Kalau misalkan tampilan seperti kotak ya guys ya, kotak itu seperti menu ya guys ya, menu HP ya guys ya, itu modenya mode kotak ya guys ya, mode menu. Kalau mode daftar seperti ini guys ya. Ini ada misalkan ada folder, di bawahnya folder lagi, ke bawah itu adalah mode daftar. Dan kita lanjut sortir nama file. Nah, ini ada sortir nama file guys ya, batasi panjang nama file. Jadi di sini gue matikan karena gue sering mengubah-ubah nama filenya ya guys ya, menjadi nama file yang panjang atau yang pendek ya guys ya. Jadi di sini nggak gue hidupin ya karena ini membatasi panjang nama file ya guys ya. Jadi gue matiin aja. Dan di bawahnya ada tampilkan ukuran ya guys ya, tampilkan ukuran file. Nah, di sini paling penting ya guys ya, di bawahnya harus menampilkan ukuran file seperti ukuran file sampah ya guys ya. Kalau kalian bingung, ini file sampah berapa file nih guys ya, berapa MB ini kalau misalkan gitu ya guys ya. Jadi kita harus mencari rincian filenya dulu, kan ribet ya guys ya. Jadi di sini kita tinggal menampilkan ukuran filenya di bawah file ya guys ya. Jadi misalkan di sini ada filenya seperti ini nih, gua kembalikan dulu ya tadi di pengaturan file manager ya guys ya. Jadi di sini dulu kita buka ya guys ya, di WhatsApp misalkan di media nih guys ya, image. Nah, di sini kan ini file nih, ini file kita buka ya, ini file. Nah, di bawah sininya, di bawah sini ada ukuran filenya. Jadi seperti itu tuh, 271,96 KB. Nah, di situ kalau misalkan fitur yang tadi nggak diaktifkan, jadi di situ nggak bakal tampil ukuran filenya guys ya. Jadi di situ nggak bakal tampil ukuran filenya. Jadi seperti itu ya guys ya, tampilkan ukuran. Nah, kita lanjut aja, tampilkan tanggal. Di sini nggak gua aktifkan ya guys ya karena kurang gimana ya, kurang efektif juga ya. Tampilkan tanggal itu agak ribet juga ya guys ya, agak membuat menjadi bala ya guys ya. Kalau kalian orang Betawi, kalian tahu pasti itu apa artinya bala ya guys ya. Itu repot ya guys ya, jadi banyak tulisan ya guys ya, makanya si tanggal ini nggak gua aktifkan ya guys ya. Di bawahnya kita lanjut, ada thumbnail, tampilkan thumbnail. Nah, di sini yang paling penting juga guys ya, thumbnail harus terus diaktifkan ya guys ya, karena thumbnail yang misalkan kalian foto-foto di kamera ya guys ya, pasti ada yang namanya thumbnail. Jadi ini file yang menjadi ganda ya guys ya, filenya menjadi dua ya guys ya. Thumbnail itu sampah sebenarnya guys ya. Jadi kalian bisa mengaktifkan tampilkan thumbnail ini agar bisa terlihat di file manager kalian ya guys ya. Kalian bisa hapus kalau misalkan memang ini adalah folder thumbnail. Lanjut kita ke gambar kecil PDF ya guys ya. Kita buka atau kita baca di bawahnya, tampilkan gambar kecil dokumen. Mungkin akan terjadi kesalahan pada beberapa perangkat ya guys ya, gambar kecil PDF. Jadi kalau misalkan kalian seorang dokumenter atau yang lainnya, kalian mungkin tahu ya apa itu tampilkan gambar kecil dokumen. Mungkin akan terjadi kesalahan pada beberapa perangkat ya guys ya. Tulis di komentar kalian ya guys ya, apa itu gambar kecil PDF. Tulis di komentar ya guys ya, untuk menambah ilmu kita masing-masing, untuk menambah ya guys ya.
Jadi kita lanjut aja, gambar kecil video. Nah, ini tampilkan gambar kecil video. Ya, mungkin di filenya kan ada guys ya, gambar kecil video yang seperti thumbnail yang videonya guys ya. Ini nggak gua aktifin guys ya. Mungkin memang defaultnya seperti ini, mati ya guys ya. Karena pengaturannya nggak gua setting terlalu dalam ya guys ya. Nggak gua setting terlalu dalam. Ini gambar kecil video guys ya. Kalian bisa setting atau kalian bisa komentar apa gambar kecil video itu guys ya. Kita lanjut ke album seni. Tampilkan seni sampul album dari file musik. Nah, di sini misalkan file kalian ya guys ya berisi musik, terus berisi foto atau segala macamnya, kalian akan bisa melihat album seni ya guys ya. Jadi si folder itu mempunyai karakter sendiri. Jadi kalau misalkan ada folder musik, di dalamnya ada musik, jadi si folder itu beda sendiri. Jadi seperti ada gambar kayak nada musik, seperti gambar apa aja gitu. Kalau misalkan ada foto, jadi seperti gambar foto gitu guys ya. Jadi seperti itu, di pinggiran si foldernya itu ada gambar-gambar kecil ya guys ya. Jadi kayak album seninya itu namanya album seni guys. Jadi di bawahnya ada, kita lanjut ya. Di bawahnya ada icon APK file. Nah, di sini ada tampilkan icon file APK. Nah, di sini ada tampilkan ikon file APK. Jadi kalau APK kalian, kalau misalkan kita di sini guys ya, ada ikonnya guys ya. Kita ke mana ya? Kita ke SD card dulu. Di sini ada APK. Kalau nggak salah gua nyimpen APK. Nah, di sini ada folder APK ya guys ya. Nah, yang disebut icon dari icon APK itu seperti ini. Jadi kayak ZRzipper ya. Kita dilihat di sini ada icon ZRzippernya, dan di sini ada insert ya guys ya. Di sini ada icon insertnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan tidak diaktifkan, mungkin akan seperti folder sampah ya guys ya. Mungkin akan seperti folder sampah APK itu, jadi kayak folder putih. Jadi nggak punya icon gitu ya guys ya. Jadi seperti itu kalau misalkan nggak diaktifkan si icon dari file APK-nya guys ya. Kita lanjut ke bawah, ada gambar kecil berkas arsip ya guys ya. Di sini tidak diaktifkan ya guys ya. Tidak diaktifkan, dan di bawahnya juga tidak diaktifkan gambar mini persegi. Mungkin dari sini ya guys ya. Dia nggak aktif. Oh, di sini di bawahnya ada hanya untuk pengguna versi Pro ya guys ya. Versi donasi ya guys ya. Jadi kita harus bukan donasi sih, harus membeli versi Pro-nya ya guys ya. Jadi kita harus membeli versi Pro-nya agar bisa menyeting atau menggunakan fitur gambar kecil berkas arsip ini ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan menggunakan fitur ini, kalian harus menjadikan ZRzipper kalian menjadi pro dulu ya guys ya. Di sini kebetulan gue cuma menggunakannya sebagai untuk menghapus sampah dan mengcopy file agar lebih cepat dan menghapus file agar lebih cepat ya guys ya. Jadi gua nggak terlalu menggunakan fitur ZRzipper ini yang aneh-aneh ya guys ya. Jadi versi yang belum pro-nya juga bisa gua gunakan. Jadi gua nggak perlu menggunakan versi pro-nya. Jadi kita kembali dulu ya guys ya. Kita kembali karena itu sudah habis ya guys ya. Di fitur file manager aplikasi, kita lanjut ke folder kompresi, bukan folder ya, tapi ke fitur kompresi ya guys ya. Di tab kompresi dari fitur pengaturan, kita lanjut level. Di sini ada di atasnya ada level kompresi 7Z guys ya, 7Z, yaitu defaultnya itu cepat ya guys ya. Gua memilih cepat ya guys ya, bukan memilih, memang defaultnya cepat. Di sini kompresi zipnya cepat juga, dan di bawahnya ada default character encoding ya guys ya. Di sini defaultnya CP866 Rusian DOS ya guys ya. Kita lanjut ke paralelis ya guys ya, paralelis ya guys ya. Di bawahnya ada folder atau fitur paralelis ya guys ya. Di sini di dalamnya ada, di bawahnya ya guys ya, ada bacaan tentukan jumlah core
prosesor di perangkat Anda ya guys ya. Jadi ditentukan, jadi kita buka di sini, gue pilih otomatis karena untuk menyesuaikan si core yang ada di HP ini guys ya. Kita lanjut, di bawahnya ada paksakan atau perbolehkan semua level kompresi ya guys ya. Jadi di sini sangat berbahaya ya guys ya. Ya guys ya. Jadi di bawahnya mungkin ada peringatan tuh ya guys ya. Menerapkan pilihan ini bisa mengurangi kestabilan HP ya guys ya. Jadi yang namanya kestabilan itu buat gua sangat penting ya guys ya. Jadi kalau misalkan ada peringatan menerapkan pilihan ini bisa mengurangi kestabilan, jadi auto gua nggak bakal mau menggunakan fitur ini ya guys ya. Jadi otomatis gua mematikan fiturnya ya guys ya. Memang defaultnya ini memang mati ya guys ya, agar menyesuaikan dari core atau kapasitas atau spesifikasi HP kalian ya guys ya. Di bawahnya ada metode kompresi arsip Z7Z ya guys ya. Set mode ini defaultnya itu fast LZMA2 ya guys ya. Di bawahnya ada metode arsip solid 7Z, gunakan mode solid untuk membuat arsip. Jadi di sini gua matikan ya guys ya. Kalau kalian mengerti apa itu metode arsip solid 7Z, kalian bisa komen di bawah dan berbagi tips juga untuk para penonton yang setia ya guys ya. Dan di bawahnya ada kombinasikan aksi berdasarkan urutan, ekstraksi atau daftar berkas tar NGZ. Guys ya, di sini mungkin kalau kalian mengerti, kalian bisa setting saja lah ya guys ya. Kombinasikan aksi berdasarkan urutan. Jadi kombinasikan aksi itu seperti kalian mengombinasikan suatu file ya guys ya. Misalkan 2 file atau lebih, kalian bisa kombinasikan menjadi 1 file. Jadi dari 2 file misalkan ya guys ya, 2 file yang berbeda menjadi 1 file, menjadi arsip ya guys ya, menjadi zip atau segala macam atau rar ya guys ya. Kalian bisa mengaktifkan atau mengombinasikan di fitur ini. Jadi di sini sudah habis ya guys ya, fitur di kompresi sudah habis ya guys ya. Kita lanjut ke fitur root ya guys ya, pengaturan di fitur root. Jadi di sini ada cuma ada dua ya guys ya. Jadi operasi berkas. Yang pertama ada operasi berkas ya guys ya. Dukung operasi berkas ya sebagai pengguna root. Nah, di sini mungkin kalian kalau misalkan kalian mau menyeting file root kalian ya guys ya, mau menyeting atau senang-senang untuk mengotak-atik ya guys ya, bagi kalian yang sering atau kalian yang suka mengotak-atik file root ya guys ya, atau rooted kalau bahasa kerennya guys ya. Kalau kalian seorang rooted atau kalian seorang routing, kalian bisa mengaktifkan fitur ini untuk menyeting file root kalian ya guys ya. HP kalian bisa kalian setting di sini guys ya. Kalian bisa mengaktifkan fitur ini. Di sini gua mengaktifkan fitur ini karena gua penasaran dengan file root. Apa itu file root atau file-file Android yang penting di sini ya guys ya. Jadi gua buka, jadi gua bisa melihat seluruh file yang ada di HP ini guys ya, seluruh file sistem yang ada di HP gue ini. Jadi makanya gue aktifkan. Dan di bawahnya ada pemulihan modifikasi terakhir ya guys ya. Jadi sayangnya ini hanya untuk pengguna versi Pro-nya guys ya. Di sini kalau kalian misalkan seorang routing ya guys ya, seorang yang suka-suka routing HP ya guys ya, kalian mungkin fitur ini akan sangat penting buat kalian ya guys ya. Jadi kalian akan mencari versi Pro-nya dari si Z-Archiver ini, karena di si Z-Archiver ini kalau misalkan sudah Pro ya guys ya, kalian bisa memulihkan modifikasi terakhir kalian atau memulihkan file yang misalkan kalian file penting kalian terhapus, atau file kalian crash ya guys ya, file kalian rusak atau terhapus segala macam ya guys ya. Kalian bisa memulihkannya di fitur ini guys ya. Kalian bisa memulihkannya di fitur ini. Tapi sayangnya ini harus pro ya guys ya.
kalian kalau misalkan seorang routing atau yang lainnya, kalau kalian suka, kalian pasti akan menganggap fitur ini sangat penting buat kalian. Kita lanjut aja ya guys ya, tidak perlu berlama-lama. Di sini sudah habis ya guys ya, umum, antarmuka, file manager, kompresi, root, dan plugin sudah habis. Jadi kita lanjut ke cari plugin. Nah ini apa ini? Plugin. Cuma ada cari plugin aja guys. Di sini kita klik aja cari plugin. Nah di sini dia minta membukanya lewat Play Store ya guys ya, dan Oppo Store. Oh maaf, jadi HP gue jadi ketahuan ya guys ya. HP gue jadi ketahuan di sini. HP gue Oppo ya guys ya. Iya. Kita sudah habis ya guys ya di sini ya guys ya, sudah habis. Jadi mungkin itu saja ya guys ya fitur-fiturnya guys ya. Cukup ribet juga ya guys ya fitur-fiturnya guys ya. Mungkin itu saja video yang gua kasih ke kalian hari ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian semua ya guys ya. Akhir kata, jangan lupa berdoa dan bahagia. Gua Yon Crazy Step. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.